Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan video saya sebelumnya terkait penelitian secara umum, sudah dijelaskan bagaimana mencari ide penelitian. Nah, pada video ini saya ingin lebih lanjut lagi menjelaskan proses daripada mencari topik pada penelitian tertentu begitu ya. Nah, sekali lagi bahwa video ini dikhususkan sebetulnya untuk mahasiswa-mahasiswi bidang computer science atau informatika, khususnya pada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah proposal penulisan tugas akhir. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal begitu ya terkait proses bagaimana menyeleksi topik begitu, memperbaiki topik yang kemudian dihasilkan dari proses seleksi yang telah kita lakukan dan mengembangkan topik itu sendiri. Tadi yang seperti telah dijelaskan atau Anda bisa cek kembali video sebelumnya, bagaimana secara umum begitu kita bisa mendapatkan ide daripada penelitian ini sangat terkait begitu dengan penjelasan di video berikutnya. Nah, pada slide setelah ini saya akan sedikit gitu ya menjelaskan bagaimana proses menyeleksi sebuah topik sehingga kemudian bisa kita kembangkan gitu. Nah, lagi-lagi bahwa yang saya sampaikan di sini adalah topik ya, jadi belum menjadi judul karena kemudian memang akan ada proses-proses yang cukup diperlukan begitu sehingga kita dapat merumuskan sebuah judul. Baik, kita sama-sama perhatikan slide ini begitu ya, di mana proses untuk menemukan topik sebuah penelitian itu dijelaskan di sini ada beberapa hal ya. Jika kita diberikan kesempatan untuk memilih topik apa saja begitu karena mungkin karena luasnya sebuah bidang ya sehingga kita sebetulnya bisa mampir gitu ya ke bidang apapun atau di video sebelumnya dikatakan bahwa kita bahkan dapat memulai begitu berdasarkan pengalaman pribadi dan atau pengalaman profesional atau berdasarkan kesukaan-kesukaan tertentu. Nah, di poin pertama pada slide ini sama-sama bisa kita baca bahwa kita diminta untuk memilih sesuatu yang memang akan menarik minat kita, gitu ya. Jadi memang kata-kata menarik ini very relatif begitu. Nah, tentu memang yang paling mudah adalah sesuatu yang menarik. Tentu menarik untuk saya akan sangat berbeda untuk menarik buat Anda semua begitu ya, para mahasiswa-mahasiswi yang mungkin mendengarkan penjelasan saya saat ini gitu. Tetapi kita bisa masuk dari manapun yang menjadi fokus kita. Apalagi fokus kita itu adalah sesuatu yang menarik perhatian kita. Jadi kita diminta untuk memikirkan secara luas tentang topik yang menarik tadi. Nah, tentu itu harus difikirkan gitu ya. Apa ya yang menarik buat saya begitu. Saya bisa lihat hobi saya bisa lihat pengalaman saya, atau saya bisa lihat kecenderungan misalnya terhadap treatment yang saya terima gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita di sini diminta untuk lakukan penelitian pendahuluan gitu ya, dengan jadi kalau sudah bisa menetapkan atau menentukan apa yang menarik untuk kita diminta berkonsultasi. Jadi berkonsultasi untuk berkonsultasi dengan pembimbing gitu ya, atau dengan rekan Anda yang mungkin memiliki pengalaman lebih begitu terkait yang menjadi fokus Anda kemudian gitu. Atau kita kemudian diminta mencek gitu sumber-sumber keilmuan gitu ya, buku, internet gitu misalnya ya, kamus mungkin dan lain sebagainya untuk mengkalibrasi begitu minat yang tadi kita sudah coba temukan gitu. Jadi menemukan minat ini pun
sangat menantang sebetulnya dan harus kita pikirkan, karena tanpa difikirkan kita menjadi bingung begitu apa yang kita minati. Kadang-kadang demikian ya, kita juga ketika kita ditanya apa yang kita minati, kita menjadi kebingungan begitu ya, apalagi ini kemudian menjadi cikal bakal sebuah penelitian ya. Jadi pesan saya memang harus kita dalam tanda kutip paksakan gitu untuk menemukan apa yang kita minati gitu. Nah, kemudian kita diminta tadi, sebenarnya sudah diminta melakukan cross check gitu ya, memeriksa gitu ke sumber-sumber terkini ya, melihat internet, melihat kemudian internetnya pun yang kita lihat mungkin lebih spesifik, kita bisa melihat Google Scholar, Scopus gitu ya dan lain sebagainya untuk menyocokkan minat tadi begitu ya, jadi sejauh mana orang sudah melakukannya, terkait dengan konsep apa saja itu gitu ya dan lain sebagainya. Nah di situ di poin kedua dikatakan memeriksa sumber-sumber terkini yang sesuai atau menelusuri buku jurnal ya yang ada di library. Jadi library ini bisa virtual ataupun secara fisik gitu ya. Yang biasanya sudah dikelompokkan di bidang-bidang tertentu sehingga kita menjadi lebih teratur begitu ya. Apa yang tadi yang sesuai minat, juga sesuai bidang begitu. Jadi biasanya sudah dikategorikan. Nah, tentu akan ada effort berikutnya, kita tidak langsung dapat bisa merumuskan ya. Kita lihat bagaimana cara membuat topik itu sendiri ya, judul ya dalam hal ini misalnya judul itu mesti singkat tetapi merepresentasikan apa yang kita inginkan ya, kalimatnya mesti lugas gitu tetapi tidak mengurangi tujuan daripada penelitian misalnya terkait hal-hal tersebut. Jadi itu patut kita cek begitu di sumber-sumber terpercaya. Nah, di sini disampaikan bagaimana cara memilih topik ya. Tentu kalau Anda mencari sumber yang lain akan banyak sekali suggestion gitu yang diberikan. Saya kira semua suggestion itu baik ya, yang mana yang Anda sesuaikan saja dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan untuk menstimulir, untuk menemukan yang pada akhirnya kita menemukan topik penelitian ya. Jadi kita diminta di sini pertama kita bisa lihat memilih topik yang sesuai dengan minat dan pengetahuan. Lagi-lagi itu memang yang paling mudah yang bisa kita lakukan ya. Kemudian memastikan bahwa topik itu konsisten dengan apa yang ditugaskan. Jadi kalau Anda saat ini adalah sedang ingin membuat skripsi, tesis atau disertasi begitu ya, disesuaikan gitu ya, atau saat ini sedang menulis laporan kerja praktek ya, penelitian untuk kerja praktek misalnya, atau jurnal. Nah tentu kita harus sesuaikan ya topik kita dengan tugas yang diberikan kepada kita pada saat ini gitu. Nah, pilih topik yang tidak terlalu luas ya. Kalaupun kita start di hal yang luas, tapi kemudian kita diminta untuk menspesifikkan topik tadi ke dalam spesifik bidang atau tujuan tertentu. Karena kalau terlalu luas, kita akan sulit untuk menyelesaikannya dan bisa jadi nanti apa yang kita sampaikan itu outputnya menjadi tidak jelas begitu ya. Kemudian selanjutnya topik tidak terlalu sempit begitu sehingga kita masih punya ruang begitu ya untuk berkontribusi sesuatu begitu ya, sehingga nanti pada akhirnya itu kita rumuskan menjadi topik yang sesuai dengan penelitian atau tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk memilih topik yang kreatif ya, yang mungkin saya harus bilang tidak monoton ya, yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, yang sifatnya memang menarik perhatian begitu ya, dan seterusnya. Jadi makanya unsur kreatif itu menjadi juga penting gitu ya, agar
penelitian kita menjadi kini begitu ya, dan kemudian kalau itu terlihat kini baik tentunya ya, itu bisa menjadi rujukan banyak orang sehingga kontribusi kita pada keilmuan menjadi lebih besar begitu. Dan kita juga diminta menghindari topik yang sulit untuk diungkapkan gitu ya secara tertulis, karena memang pada akhirnya kita harus membuat sebuah laporan begitu ya, harus dipublish begitu penelitian ini. Jadi Anda bayangkan kalau penelitian yang kita lakukan itu sulit untuk kita ungkapkan gitu ya secara tertulis ya. Jadi kita juga mempertimbangkan hal-hal itu gitu ya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan syarat ya, syarat berapa banyak yang harus kita tuangkan dalam sebuah laporan ya, karena biasanya ada semacam batasan kata ya, batasan lembar dan lain sebagainya, itu juga harus kita pertimbangkan ya. Jadi makanya kemudian tadi di awal diminta tidak terlalu luas begitu ya, juga tidak terlalu sempit. Nah, ini terkorelasi dengan hal-hal yang kemudian saya sampaikan saat ini. Nah, untuk menemukan atau merumuskan sebuah topik, kita diminta untuk setelah mencari begitu ya, kita diminta untuk memperbaiki topik kita ya. Jadi setelah kita dapat menentukan apa yang kita minati ya, kita sudah mencek dari sumber-sumber terpercaya, melakukan literatur review, mungkin juga kita melakukan konsultasi begitu kepada dosen-dosen pembimbing Anda misalnya, atau dosen-dosen lainnya begitu ya, atau expert mungkin yang terkait dengan minat yang Anda akan minat Anda lah gitu ya kira-kira. Nah, kita juga diminta kemudian setelah berhasil menemukan itu, memperbaiki topik tersebut. Caranya ya tadi mempersempit topik yang masih terlalu luas untuk penelitian ya, karena keluasan itu bisa mengindikasikan ketidakjelasan, atau keluasan bisa mengindikasikan lamanya waktu yang kita butuhkan gitu ya untuk mengerjakan itu. Sementara dalam sebuah penelitian itu ada time frame-nya begitu. Nah, apalagi mungkin penelitian-penelitian untuk skripsi begitu ya, karena kita punya batasan waktu, kita harus realistis begitu, dan supaya yang paling penting sebenarnya juga adalah supaya penelitian tersebut mudah untuk kita lakukan, karena dia jelas outputnya, jelas tujuannya dan seterusnya ya. Maka kita perlu mempersempit topik itu tadi dengan mengclearkan tujuan gitu ya, dengan mengetahui permasalahannya apa yang melatar belakangi dan seterusnya. Nah, tentu ini hanya bisa dilakukan dengan berbagai upaya, misalnya melakukan literatur review tadi ya, kemudian melakukan penelitian pendahuluan gitu. Itu sebagai upaya-upaya yang dilakukan sampai akhirnya kita tahu bahwa apa yang kita angkat itu sudah tepat atau memenuhi syarat atau belum gitu ya. Jadi tidak bisa hanya direnungkan saja gitu, tetapi juga harus ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya scientific ya. Jadi sehingga kemudian kita mengambil topik yang dapat diselesaikan gitu. Nah, di sebelah kanan daripada slide saya mencoba mengambil gitu ya beberapa contoh judul penelitian dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Ya tentu banyak sekali, tetapi saya hanya mengambil 4 contoh saja. Misalnya contoh pertama terkait sistem informasi pengelolaan. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang akan dibuat adalah sebuah sistem pengelolaan alat berat gitu. Studi kasusnya jelas ya, yang mau dibuat juga jelas. Nah, kemudian ada smart inventory system untuk distribusi vaksin dengan satu metode tertentu gitu ya. Kemudian implementasi support factor machine untuk analisis sentimen terhadap pengaruh program promosi event belanja pada marketplace ya. Nah, kemudian di sini juga yang selanjutnya kita bisa lihat rapid application development untuk pengembangan sistem informasi pengelolaan barang milik negara ya. Jadi bagaimana redaksi daripada judul itu dibuat begitu. Tentu banyak sekali judul yang bisa Anda rumuskan ya, topik yang bisa Anda rumuskan terkait
tergantung minat masing-masing ya. Nah, namun ini sebagai contoh saja redaksi yang dapat dipilih untuk bidang-bidang tertentu. Selanjutnya adalah kita masuk ke tahap mengembangkan topik itu sendiri begitu ya. Nah, bisa kita lihat ada beberapa poin yang dapat disampaikan begitu untuk melakukan pengembangan daripada topik ya. Karena tadi tentu saja untuk sampai kepada rumusan sebuah topik ternyata juga panjang. Bahkan apalagi nanti kalau kita merumuskan itu sebagai judul ya. Pertama-tama yang diminta adalah kita menyatakan topik dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan tertentu. Nah, mungkin di bidang kita gitu ya, di bidang computer science atau informatika agak jarang mungkin ya topik disampaikan dalam bentuk pertanyaan, tetapi pada bidang-bidang lainnya ini bisa diambil begitu ya. Dan biasa dibuat begitu untuk sebuah topik ya. Kemudian identifikasi konsep utama, istilah dan kata kunci yang menjelaskan topik ya. Jadi kalau kita lihat, kalau ingat tadi contoh itu kan terdiri dari beberapa variabel ya, variabel konsep sistem informasi misalnya, atau mungkin data mining begitu ya, atau mungkin smart system begitu dan seterusnya. Jadi kita list begitu kata kunci penting itu yang sebetulnya kata kunci itulah yang kita rangkai gitu untuk menjadi topik-topik yang akan kita angkat gitu ya. Kemudian daftar kata itu kita rangkai gitu untuk merepresentasikan apa yang kita inginkan atau tujuan dari penelitian kita ya. Jadi tentu masing-masing topik itu kan harus kita pahami betul begitu ya sebagai sebuah konsep yang akan mendukung atau yang akan kita buat nantinya. Nah, kita juga dapat menggunakan sumber-sumber untuk mengecek itu gitu ya. Untuk memahami itu Anda bisa menggunakan kamus, thesaurus ya, untuk mendefinisikan masing-masing istilah itu atau istilah-istilah yang kita list tadi. Paling tidak kan kita memahami dulu gitu ya arti daripada kata-kata yang terangkai dalam topik itu. Kemudian baru dicari tahu ya. Jadi tidak lantas jadi satu kata terus kemudian tidak kita tinjau lagi ya. Kita perlu tinjau sampai akhirnya dia menjadi sebuah rumusan yang tepat. Makanya memang harus ada proses mengembangkan topik ya. Jadi memang prosesnya agak panjang ya. Nah, istilah-istilah ini akan menjadi kata kunci untuk mencari katalog ya, indeks dan database untuk informasi tentang subjek penelitian kita ya. Nanti Anda bisa bisa cek di misalnya Google Scholar gitu ya tentang kata kunci tadi. Yang penting yang sudah Anda pahami tadi dirangkai dan kita melihat bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya men-treat begitu kata-kata tadi pada lingkungan seperti apa, pada korelasi bagaimana, dan mungkin ada temuan lain yang Anda dapati gitu ya, sehingga misalnya kita harus membubuhkan metode tertentu atau instrumen tertentu begitu, atau tren-tren tertentu dalam topik yang kita ingin angkat ya. Jadi ingat bahwa ada 3 cara begitu untuk merumuskan topik ya. Pertama, Anda harus mencari topik itu sendiri, kemudian memperbaiki, dan kemudian mengembangkan topiknya. Jadi proses ini pastikan proses ini Anda lakukan gitu supaya kita dapat merumuskan judul dengan baik. Judul yang terumuskan dengan baik atau topik yang terumuskan dengan baik membuat kita mudah untuk menentukan tujuan, membuat kita mudah untuk mendesain penelitian kita, dan pada akhirnya mudah untuk kita kerjakan kira-kira ya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan untuk menemukan topik dalam sebuah penelitian. Jadi inti daripada pelaksanaan penelitian adalah Anda mau begitu melakukan tahapan-tahapan ini, karena penelitian sendiri kalau kita lihat dari susunan katanya ya, research gitu adalah proses mencari begitu, proses mencari yang terus menerus begitu. Jadi memang harus lebih sabar begitu ya, harus detail, harus terstruktur begitu
begitu, seperti konsep di awal, dia adalah kegiatan yang sistematis untuk menemukan pengetahuan baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.